Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan syukur atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bertemu di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menambah inspirasi keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan surat An-Nisa, yaitu ayat 59 ya. Yang insyaallah ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Dalam tafsir tersebut Allah menegaskan memanggil orang-orang yang beriman, ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Rasulullah SAW, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya, ataupun Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik ataupun lebih utama bagimu dan lebih baik-baik akibatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka sebenarnya sangat luas pengertiannya, sangat luas. Dikatakan kita disuruh ikut Allah, ikut Rasul, disuruh taat Allah, taat Rasul, ya. Itu nggak bisa ditawar-tawar, ya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Kemudian sampai itu juga kita disuruh mengikuti ulil amri ataupun pemimpin, ya. Tentunya kepemimpinan ini yang baik, ya, yang baik. Jadi
ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti pemimpin, tentunya pemimpin-pemimpin yang baik, ya. Pemimpin yang amanah, ya. Kemudian lebih dari itu, Allah juga memerintahkan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu ataupun punya masalah tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ya. Adapun permasalahan apapun, ya, kata Allah itu disuruh mengembalikan kepada Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, jadi kita jika ada permasalahan tentang sesuatu, tentang dunia ini, kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan kepada Rasul, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, simple tapi untuk mengamalkannya sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Di sini dikatakan ikuti Allah, padahal Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat, 6.666 ayat. Kita disuruh taat, ya, taat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya juga sudah diatur di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita supaya bisa taat kepada sunnah Rasul, yaitu Al-Hadis, ya, dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal kita banyak-banyak belajar, dan setelah tahu, kita coba untuk amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya itu juga kalau kita kembalikan semua tadi itu kepada Allah tentang segala permasalahan yang ada, itu yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Insya Allah kalau semua kita kembalikan kepada Al-Quran Hadis, itu adalah lebih baik bagi kita dan lebih baik bagi semuanya tentang akibat-akibat yang mungkin timbul di kemudian hari. Jadi lengkaplah sudah sebenarnya, ya, apa-apa yang sudah ada dalam Al-Quran, apa-apa yang sudah ada dalam hadis, sebenarnya kita sudah cukup untuk bisa meniti untuk menuju iman takwa yang hakiki, ya, iman takwa yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya makhluk yang paling mulia, paling sempurna, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, ya. Aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Makanya kita harus banyak-banyak, pandai-pandai mensyukuri apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya. Kalaupun toh
ada hal yang merupakan kurang kesempurnaan daripada tubuh kita, mungkin ada cacatnya sedikit, mungkin ada kurang pas. Nah, itu menurut pribadi kita. Tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, terbaiknya kita ya seperti ini. Kita harus mensyukuri. Ya. Jadi nggak ada istilah ejek mengejek ya kepada teman, nggak ada. Yang jelas semua apa yang menjadi pemberian Allah kita syukuri. Insya Allah dengan kita banyak-banyak bersyukur, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditambah dan ditambah. Ya. Lebih beruntung lagi kita sebagai orang yang beriman ini, ya, itu dikatakan juga sebagai insan adapun orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 7 Allah tegaskan, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, betapa banyak makhluk di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada manusia apabila mereka sebagai orang yang beriman kemudian mengerjakan amal-amal yang soleh, maka dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, sebaik-baik makhluk. Jadi kadang sering kita baca ya di dalam sholat, ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, itu sering kita baca di dalam sholat. Ya, makna yang terkandung di dalamnya itu tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, untuk itu kita pertahankan kebaikan kita ini sebagai makhluk, tentunya dengan melakukan amal ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh, ya, lupa daratan, dalam artian, ya, tidak mau mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan tidak mau meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Kalau masalah dosa, ya nggak ada insya Allah manusia yang tidak berdosa. Hanya saja tentunya kita bersama-sama memperkecil volume daripada dosa tersebut, ya. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk dosa, ya. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk dosa. Kalaupun toh bisa, itu kita harus menumpuk-numpuk pahala, dalam artian senantiasa berbuat kebaikan kemudian meninggalkan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kita mau berusaha, sebenarnya kita juga insya Allah mampu, ya, mampu. Karena apa, ya, itu hakikatnya kita diciptakan oleh Allah ini, ya, juga hakikatnya disuruh kita ini berbakti, ya, ataupun pengabdian yang utuh, ya. Berkali-kali di dalam sholat juga dikatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya.
Itu dikatakan di dalam sholat kita, ya, sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu dipasrahkan kepada Allah, ya, sudah pasrah kepada Allah. Aktivitas kita selama 24 jam itu pokoknya yes, masuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, termasuk ibadah, dan semuanya itu diperuntukkan untuk Allah. Lebih tegas Allah juga katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Ya. Sangat-sangat ironis, ya. Manusia yang membangkang akan perintah-perintah Allah karena sudah diciptakan sedemikian rupa, sebaik-baik makhluk ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sampai membangkang, ya, apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah, tentunya kita tinggalkan, yang perintah tentu yang kita amalkan. Tapi kalau kita nggak mau tahu, nah itu sangat-sangat ironis, ya, sangat-sangat ironis. Mari kita sama-sama tentunya keterkaitan dengan ibadah ini, ya, bahwa tadi sudah dikatakan Allah nggak akan ciptakan manusia, ya, kecuali untuk ibadah. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah ketenangan batin akan tertanam di sanubari kita, ya, karena dengan banyaknya ibadah, ya, khususnya masalah sholat, ya, itu dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita rajin sholat, ya insya Allah dengan banyak mengingat Allah, hati kita juga akan menjadi tenang. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ingat yang bagaimana? Tentunya ingat, ya, akan apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Iqra di situ ada dikatakan membaca, bacalah di sini ada yang berupa tulisan dan ada yang alam semesta ini disuruh membaca. Adanya langit, adanya bumi beserta seisinya. Itulah bukti-bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh membaca seperti itu. Ya, dengan banyak membaca tentunya ingat kepada Allah. Dikatakan oleh Allah tadi, ya, ingatlah kamu dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun toh pernah dikatakan oleh Rasulullah bahwa ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah sholat pada awal waktu, ya, mari kita sama-sama berusaha untuk itu. Selagi fisik masih mampu, mari kita laksanakan ibadah sholat kita di awal waktu. Ya, memang ada 3 kriteria, ya, ada waktu awal, ada waktu pertengahan, waktu akhir. Nah, dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu mencari dan selalu mencari, ya, mencari tentunya yang paling baik, ya, paling baik. Misalnya kita pergi ke pasar aja mencari mangga, dicari yang baik, paling baik. Cari sawo juga yang paling baik, ya. Jadi duku, pilih yang paling baik, ya. Apapun buah-buahan yang ada di pasar, ya, kalaupun kita beli tentunya pilih yang baik, ya, pilih yang baik. Yang gak bedanya amal perbuatan ibadah pun kalau bisa kita berusaha cari yang paling baik. Nah, untuk sholat itu yang paling baik adalah pada awal waktu, ya, dan juga berjamaah.
Nah, untuk kaum Adam ya, untuk kaum laki-laki ya, jangan merasa berat untuk pergi berjamaah ke masjid ataupun musola selagi fisik mampu ya, selagi fisik mampu. Karena dengan berjamaah banyak sekali fadilah yang kita peroleh ya, banyak sekali fadilah yang kita peroleh ya. Kita akan merasa senasib, sepenanggungan ya, dengan adanya satu Tuhan ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu kitab yaitu kitab suci Al-Qur'an ya. Nabi yang kita teladani juga satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di samping itu juga adanya rasa persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah yang kokoh kalau kita berjamaah ya. Ketaatan kepada pemimpin dengan kita berjamaah, insya Allah ya, baik pemimpin dalam sholat maupun pemimpin di luar sholat akan kita taati. Dan juga dari sholat pun ya, itu pelajaran yang sangat berharga ya. Evaluasi dari makmum atau jamaah itu sangat-sangat perlu, yaitu ketika imam sholat selalu diawasi gerak-geriknya, kalaupun toh salah tentunya sesegera mungkin diingatkan ya. Diingatkan apapun aktivitas imam itu, kalaupun toh tidak sesuai dengan kaidah, itu diingatkan oleh imam makmum ya, diingatkan. Cara mengingatkannya dengan mengucap subhanallah. Dan tentunya selaku imam legowo ya, legowo. Nggak ada ceritanya imam marah-marah ketika jamaahnya mengucap subhanallah, ataupun kalau yang wanita ngasih isyarat ya, menepukkan tangannya ya, ke rukuhnya ataupun ke badannya, pertanda bahwa kekeliruan di dalam sholat yang dilakukan oleh imam. Sebagai manusia biasa ya, tentunya ya ada kalanya ya salah, khilaf dan dosa. Kalaupun toh imam salah ya jangan ditertawakan ya, jangan ditertawakan. Nah, pelajaran yang berharga ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apabila kita diingatkan oleh teman kita kalaupun toh kita melakukan suatu kekeliruan, ketidakbenaran, tentunya kita harus legowo. Justru kita berterima kasih kepada orang yang memperhatikan kita apabila kita sedikit ya mungkin di luar garis ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sudah digariskan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya dengan sholat ini tentunya mari kita jaga sholat kita, karena ibadah yang utama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah masalah sholat. Manakala sholatnya baik, insya Allah ya, berimbas amalan-amalan yang lain baik. Tapi kalau sholatnya kurang baik, bisa jadi ya amalan-amalan yang lain pun juga kurang baik ya. Nah, supaya kita sholatnya bagus, tentunya diawali cara beristinja ya, cara berwudu juga yang bagus ya. Kalau wudunya sudah bagus, kemudian sholatnya memperhatikan kaidah-kaidah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi, insya Allah ya, sholatnya akan bisa dilaksanakan dengan khusyuk wala khudu ya. Tentunya konsentrasi ya, hati hanya tertuju kepada Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Sholat pun juga tidak tergesa-gesa ya, akan dilaksanakan dengan tumunina ya, kemudian bacaannya fasih, tentunya dengan penuh hikmat ya, penuh hikmat ya, bahwa dia ini sedang berhadapan kepada Allah dan seolah-olah yaitu melihat Allah. Kalaupun toh dia tidak bisa melihat Allah, yang jelas Allah melihat kita di dalam kita amalkan ibadah sholat. Dan tentunya yang kita tiru adalah Rasulullah SAW, karena dia perintahkan
sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, khilaf, dosa yang kurang pas, kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.